Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini, mari kita coba bahas soal kompetensi teknis profesional guru bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal yang pertama. Materi pengajaran bahasa yang disajikan dalam bentuk latihan berbicara dapat membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan secara rapi yang terkait dengan pembelajaran disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat, serta tidak mereka-reka data atau berdasarkan keumuman dan mudah diterima. Setelah itu, baru diajarkan keterampilan membaca dan menulis. Hal yang dinyatakan pada ilustrasi tersebut termasuk teori linguistik: A. Fungsional, B. Deskriptif, C. Struktural, atau D. Tradisional. Kalau sahabat semua cermati, kata kuncinya ada di bagian ini. Ya, maka jawaban yang betul adalah C. Struktural. Untuk teori linguistik fungsional merupakan gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi. Ya, silakan digarisbawahi fungsi. Contoh, ada kata baku yang terdiri dari fonem B, A, K, U. Kemudian kata paku yang terdiri dari fonem P, A, K, U. Nah, di sini B dan P berada pada daerah artikulasi yang sama, yakni bilabial. Ya, bilabial itu bibir atas bawah. Maka memiliki fungsi pembeda makna antara fonem B dan fonem P. Itu salah satu contoh teori linguistik fungsional. Kemudian, untuk teori linguistik deskriptif ini mendeskripsikan bahasa secara apa adanya. Silakan digarisbawahi apa adanya. Objek kajian linguistik deskriptif adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Misalnya, mendeskripsikan fenomena kata anjay, ya, yang sekarang ini lagi booming, ya. Kata anjay ini kalau secara linguistik deskriptif kita artikan tanpa memberikan penghakiman, karena berdasarkan fakta atau kenyataan dan data di lapangan. Kata anjay ini bisa kita artikan mungkin sebuah interjeksi, sebuah kekesalan, sebuah amarah, atau bisa juga sekadar kata biasa. Jadi secara linguistik deskriptif kita tidak menghakimi penggunaan kata anjay ini benar atau salah, karena bergantung konteksnya, bergantung situasinya, dan bergantung penggunaannya. Itu teori linguistik deskriptif. Kemudian untuk teori linguistik tradisional, dalam tata bahasa tradisional menurut Abdul Khair tahun 2003, menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Nah, dalam rumusan kata kerja misalnya, tata bahasa mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Tata bahasa yang mereka pakai itu biasanya disebut tata bahasa preskriptif, yaitu tata bahasa yang cenderung menghakimi benar salah pemakai bahasa. Contohnya, yang benar itu kan kata silakan, bukan silahkan. Nah, itu dia perbedaan antara tradisional dengan deskriptif ada di sini ya. Sangat mencolok perbedaannya. Kalau tradisional ini lebih cenderung preskriptif, yaitu menghakimi benar salah, baik buruk, begitu. Kalau kita analisis kata anjay menggunakan fenomena preskriptif ini, kita bisa menyalahkan penggunaan kata anjay tersebut, karena menurut tata bahasa preskriptif
itu salah penggunaan kata tersebut, ya, karena tata bahasa preskriptif ini cenderung menghakimi benar salah, sedangkan untuk deskriptif ini tidak menghakimi. Dia sesuai konteks. Begitu. Untuk sahabat semua, bila ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan sampaikan saja pada kolom komentar ya. Siapa tahu ada kekeliruan yang saya sampaikan. Lanjut ke soal nomor 2. Hal berikut ini yang termasuk pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait dengan kajian teori linguistik deskriptif adalah A. Asumsi mengisyaratkan kepada penekanan perlunya latihan berbicara dan menggunakan informan asli untuk menirukan dan melatih lafal sebelum siswa diperkenalkan dengan latihan menulis. B. Menelaah bunyi ujaran dan intonasi, seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Tata bahasa yang membahas hubungan antar kata secara apa adanya. C. Berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya, yaitu bahasa alamiah, relasi pada berbagai aspek bahasa, dan pemakaian bahasa. Atau D. Menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, seperti pengertian, pengklasifikasian kata kerja merupakan kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, atau kejadian. Kajian teori linguistik deskriptif ada di opsi B. Untuk opsi A, ini merupakan struktural. Kemudian opsi C, ini fungsional, sedangkan opsi D, tradisional. Lanjut ke soal nomor 3. Pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait teori linguistik fungsional berupa phoneme bahasa Indonesia adalah A. Fonem T pada kata tarik, taruh, dan tabuh. B. Fonem M, A, H pada kata makan, marah, dan malah. C. Fonem F, V, dan P pada kata provinsi, provinsi, dan provinsi. Atau D. Fonem R, S, K pada kata dari, dasi, dan daki. Oke, jawabannya adalah D. Fonem R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat menunjukkan kontras makna. Nah, untuk opsi A, B, dan C bukan fonem karena bunyi-bunyi tersebut tidak menjelaskan perbedaan arti atau makna. Nah, pada teori linguistik fungsional, ya, kita garis bawahi fungsi, maka fonem itu berfungsi untuk membedakan makna atau arti. Lanjut ke soal nomor 4. Teori linguistik struktural yang terkait dengan pembelajaran materi morfologi bahasa Indonesia adalah A. Penggunaan fonem B pada kata baku dan P pada paku tidak mempunyai makna, namun karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal, yaitu keduanya berada pada daerah artikulasi yang sama, yakni bilabial, penggunaan fonem B dan P menjadi memiliki fungsi. B. Satuan bentuk merupakan morfem atau bukan morfem tidak perlu membandingkan bentuk tersebut dalam bentuk lain karena satuan bentuk tersebut tidak dapat hadir secara berulang dan tidak mempunyai makna. C. Kata menimba dibentuk oleh morfem bebas timba dan morfem terikat meng. Morfem timba mempunyai arti sedangkan morfem meng tidak mempunyai arti. Atau D. Mempelajari tata bunyi, kaidah bunyi, dan cara menghasilkan bunyi bahasa secara benar karena bunyi sebagai wujud bahasa yang paling primer sehingga getaran udara yang masuk ke telinga menimbulkan suara yang teratur dan bermakna. Oke, jawabannya adalah yang C. Hal yang membicarakan tentang pembentukan kata seperti di opsi C ini, kata menimba dibentuk oleh morfem bebas timba dan morfem terikat meng, ini merupakan teori linguistik struktural. Sedangkan pada opsi A, ini fungsional. Kemudian untuk opsi B,
ini merupakan pengertian morfologi. Lalu untuk opsi D ini merupakan fonologi. Lanjut ke soal nomor 5. Cermati kalimat berikut. 1. Perempuan itu ibu saya. 2. Dia perempuan yang bekerja di rumah sakit. 3. Penyampaian visi dan misi partai oleh perempuan itu sangat lantang. 4. Duh, dasar perempuan. 5. Apa bisa tenaga perempuan sepertimu ini mengangkat peti besi ini? Berdasarkan konteks kalimat yang diakibatkan peristiwa gramatikal, kata perempuan pada contoh tersebut memiliki perbedaan dari segi semantik pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 4 dan 5. Oke, kata perempuan pada contoh tersebut memiliki perbedaan dari segi semantik, yaitu ada di nomor 4 dan 5. Karena kata perempuan pada kalimat nomor 4 dan 5 memiliki rasa tidak baik. Memiliki nilai rasa di sana. Berbeda dengan makna pada kalimat nomor 1, 2, dan 3 yang bermakna jenis kelamin perempuan atau wanita. Lanjut ke soal nomor 6. Cermati kalimat berikut. 1. Bukan hanya sopan santunnya yang disukai rekan-rekan di kantornya, melainkan juga jiwa sosialnya yang tinggi menjadikannya teladan mereka. 2. Orang kaya itu bukan hanya menyukai barang-barang antik, tetapi juga mengoleksi uang-uang lama. 3. Peserta didik di provinsi itu tidak hanya menerima uang KJP, tetapi mereka juga mendapat pinjaman buku pelajaran. 4. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanda orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Kalimat korelatif yang benar terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4. Oke, kalimat korelatif yang benar terdapat pada nomor B. 1 dan 3. Kita ingat kembali bahwa konjungsi korelatif itu banyak sekali contohnya, diantaranya tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan, dan masih banyak lagi. Dan penggunaan partikel tidak ini tepat untuk jenis kata kerja, sedangkan penggunaan partikel bukan ini lebih tepat untuk jenis kata benda dan kata sifat. Mari kita simak pembahasannya. Untuk kalimat nomor 1, ini betul karena penggunaan partikel bukan ini sudah tepat karena kata sopan santun ini merupakan kata sifat. Bisa dipahami? Kemudian kalimat nomor 2 ini salah penggunaan partikel bukan. Kenapa salah? Karena kata menyukai merupakan kata kerja. Seharusnya yang digunakan adalah partikel tidak. Kemudian untuk kalimat ketiga ini sudah betul penggunaan partikel tidak pada kalimat yang menggunakan kata kerja. Ini sudah benar. Kemudian kalimat nomor 4 ini juga sudah betul karena kata melanda merupakan verba atau kata kerja. Maka kita menggunakan partikel tidak. Maka kalimat nomor 4 ini juga betul. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 7. Cermati kalimat berikut. 1. Basuki Abdullah berkampung di Surakarta, Jawa Tengah. 2. Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro pelukis Indonesia. 3. Dia menggunakan aliran naturalisme. 4.
lukisan Basuki Abdullah berobjek orang? Pertanyaannya, kalimat berpelengkap terdapat pada kalimat yang bernomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4? Jawabannya ada di opsi iya, D. 2 dan 4. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita mengetahui banyak sekali ciri-ciri pelengkap. Kalimat berpelengkap memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimat tidak dapat dipasifkan. Yang kedua, pada umumnya predikatnya berimbuhan ber, beran, berkan, dan kean, atau menggunakan kata menyerupai, merupakan, dan adalah. Kemudian, ciri yang ketiga, pelengkap berada di belakang predikat, berkata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif ini adalah kata yang tidak butuh objek. Ya. Kemudian, ciri yang keempat, pelengkap tidak dapat digantikan dengan pronominal. Nah, kalimat kedua dan keempat tepat. Ya. Kalimat kedua menggunakan kata kerja merupakan. Ini tidak bisa kita pasifkan. Ya. Kemudian kalimat keempat ini juga sudah tepat, ya, menggunakan kata kerja berobjek. Menggunakan awalan ber. Ini juga sudah tidak bisa kita pasifkan. Ya, cara ngeceknya seperti itu. Lanjut ke soal nomor 8. Analisis kalimat yang benar berdasarkan fungsi kata dalam kalimat adalah A. Mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh, yang memiliki pola SPK. Kemudian, opsi B. Pak Bahder Johan, seorang aktor dan penyanyi, memiliki pola SPK. C. Panitia perpisahan harus segera melaporkan persiapan acara. Ini juga memiliki pola SPK. Atau D. Perjanjian yang baru hari ini akan ditandatangani kedua belah pihak, memiliki pola SPOK. Baik, analisis kalimat yang benar ada pada opsi iya, opsi A. Mahasiswa yang ingin lulus ini sebagai subjek harus mengikuti ujian ini sebagai predikat dengan sungguh-sungguh sebagai keterangan. Opsi B tidak tepat karena seharusnya pada kata penyanyi ini merupakan predikat. Ya, seorang aktor ini predikat 1, kemudian kata penyanyi ini predikat 2. Sepanjang ini adalah predikat yang dipisahkan oleh konjungsi. Kemudian, untuk opsi C ini tidak tepat karena persiapan acara ini bukan keterangan, melainkan objek. Kemudian, untuk opsi D ini tidak tepat karena frasa hari ini merupakan keterangan, bukan predikat. Kemudian, pada bagian akan ditandatangani ini bukan objek, melainkan predikat. Kemudian, pada bagian kedua belah pihak ini juga bukan keterangan, melainkan objek. Itu dia hasil analisis kita. Lanjut ke soal nomor 9. Cermati kalimat berikut. Adik saya yang baru datang dari Amerika sedang mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Inti kalimat tersebut adalah A. Adik saya baru datang dari Amerika. B. Dia mempelajari bahasa sehari-hari. C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. D. Dia sedang mempelajari bahasa. Inti kalimat tersebut adalah iya, yang C. Adik mempelajari bahasa Indonesia. Analisisnya seperti apa? Ini dia. Adik saya yang baru datang dari Amerika memiliki subjek inti adik. Kemudian,
frasa sedang mempelajari ini memiliki predikat inti mempelajari. Kemudian, bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari ini memiliki objek inti bahasa Indonesia. Maka, untuk inti kalimatnya adalah adik mempelajari bahasa Indonesia yang memiliki pola subjek, predikat, dan objek. Kenapa tidak subjek dan predikat saja? Kalau kita tuliskan inti kalimat adik mempelajari saja, ini kalimat belum utuh ya, karena kata mempelajari merupakan kata aktif eka transitif yang membutuhkan objek. Kalau tidak ada objek, maka kalimat ini tidak akan utuh. Maka kita butuh objek di belakang sini. Secara lengkap, adik mempelajari bahasa Indonesia. Nah, untuk materi inti kalimat ini juga sudah saya bahas secara dalam, secara lebih detail pada video sebelumnya. Bagi teman-teman atau sahabat yang belum menyimak video sebelumnya, bisa klik information di pojok kanan atas. Ya, nanti akan diarahkan ke video yang dimaksud. Lanjut ke soal nomor 10. Cermati penggalan kalimat berikut. 1. Paling modern yang di Beograd. 2. Museum-museum angkatan perang yang telah saya lihat di Eropa Barat itu. 3. Jika. 4. Dibandingkan dengan museum-museum angkatan perang yang juga pernah saya lihat di Beograd. Urutan yang tepat agar unsur kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk bertingkat dengan klausa anak kalimat mendahului klausa induk kalimat adalah A. 2, 1, 3, 4 B. 2, 3, 2, 1 C. 3, 2, 4, 1 atau D. 3, 1, 4, dan 2. Silakan coba teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang tepat ada di opsi iya, C. 3, 2, 4, dan 1. Menurut Ramlan tahun 87, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur lainnya sebagai anak kalimat. Nah, setelah kita susun dari urutan opsi C, menjadi seperti ini. Jika museum-museum angkatan perang yang telah saya lihat di Eropa Barat itu dibandingkan dengan museum-museum angkatan perang yang juga pernah saya lihat di Beograd, paling modern yang di Beograd. Ya, klausa paling modern di Beograd ini merupakan induk kalimat. Ya, sedangkan untuk klausa sebelumnya berkedudukan sebagai anak kalimat. Nah, pada soal ini yang diminta adalah klausa anak kalimat mendahului klausa induk kalimat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat semua yang telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan yang tidak sengaja saya sampaikan, atau mungkin ada ilmu yang ternyata belum saya perbarui dan belum saya upgrade, silakan sahabat semua cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama dan berbagi ilmu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.